Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmat Muharram, NIM D40190190079, Teknik Elektro angkatan 19 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum elektronika analog dasar, yaitu membuat rangkaian amplifier atau rangkaian pengeras suara. Nah, ini adalah gambar contoh dari amplifier. Saja penguat suara atau audio amplifier. Nah, understand teori. Penguat dalam bahasa Inggris amplifier adalah rangkaian komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan daya atau tenaga secara umum. Dalam bidang audio, amplifier akan menguatkan signal suara berbentuk analog dari sumber suara, yaitu memperkuat signal atau gain, arus, dan tegangan listrik berbentuk sinyal AC dari inputnya menjadi arus AC dan tegangan yang lebih besar. Jika dayanya akan menjadi lebih besar di bagian outputnya. Besarnya penguatan ini sering dikenal dengan istilah gain. Nilai dari gain dinyatakan sebagai fungsi penguat frekuensi audio. Gain power amplifier antara 20 kali sampai 100 kali dari sinyal input. Nah, jenis-jenis amplifier ini power amplifier OT, output transformer, power amplifier OTL, output transformerless, power amplifier OCL, output capacitorless, power amplifier BTL, bridge transformerless. Kita langsung ke rangkaian. Nah, rangkaian ini input audio masuk sini, ini difilter oleh kapasitor dengan besaran 6 nanofarad. Nah, kemudian diarahkan ke pot Hg. Pot Hg ini fungsinya untuk mengatur besaran dari kapasitor yang digunakan. Di sini saya gunakan 50%. Kemudian dialirkan masuk ke LM386. Ini 386. Ini seperti ini. Kalau di hardware-nya seperti ini LM386. Terus untuk dalamnya itu simulasi terminalnya kayak gini. Nah, ini LM ini. Terus ini setelah masuk ke sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 output ke 6 ini ke power. Dan kemudian power ini difilter juga, terus kemudian masuk lagi ke sini. Nah, terus ini ada input 1 ini, karena satu, terus ini difilter juga, kemudian dihambat oleh resistor 10R ini, menghambat tegangan supaya nanti nggak meledak itu. Terus ini difilter juga oleh kapasitor dengan besaran 1 mikrofarad. Kemudian di output 5 ini ke bawah lagi difilter lagi, kemudian dihambat oleh resistor ini supaya nanti juga tidak bisa di sini ya. Ini. Kemudian ke arah output audio pun juga difilter lagi. Difilter oleh kapasitor dengan besaran 220 mikrofarad. Nah, ini adalah input audio, gelombang input audio. Gelombang input audionya bentuk seperti ini, dan ini adalah output gelombang audio. Ini sudah saya simulasikan ya sebelumnya. Jadi untuk mensimulasikan itu kita tinggal klik simulat grab. Nah, kita simulasikan ini. Nah, ini cukup lama, sekitar 1,5 menitan lah. Ini kita amati saja dari gelombang input audio dan output audio. Di input ini frekuensinya hanya
sekitar 110-an guys. Sementara di sini terjadi penguatan yang sangat lumayan besar menurut saya, karena 5 kali 500 head ini penguatannya. 500 head itu 5 kali lipat lah. Jadi memang fungsi dari amplifier adalah kan alat penguat audio. Jadi jika terjadi penguatan dari input ke output itu memang fungsinya seperti itu. Jadi secara fungsi sudah terpenuhi dari rangkaian ini karena sudah terjadi penguatan audio. Nah, untuk membedakan nanti audio input dan audio output, nanti kita tunggu ini prosesnya ini selesai. Tapi bisa kita amati bahwa dengan mata telanjang saja kita bisa mengamati bahwa terjadi penguatan yang cukup besar, yaitu dari 110-an menjadi 500 itu kan ya nggak besar banget, tapi memang cukup besar. Ini terlihat sekali. Dan sambil menunggu untuk teman-teman yang belum tahu apa itu LM386, saya akan jelaskan. Nah, ini sudah mau selesai. Nah, itu adalah audio dari outputnya. Nah, saya akan menjelaskan ini. LM386 itu adalah isi yang biasa digunakan dalam power amplifier mini atau speaker aktif. IC ini dirancang untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan tegangan rendah. Keuntungan IC ini adalah konsumsi daya yang rendah dan hasil penguatan yang cukup baik. Nah, itu tadi dari LM ini. Dan kita akan bandingkan audio ini. Bisa kita play karena seperti ini. Nah, bisa kita play. Nanti kita bandingkan. Belum cukup besar ya, masih standar lah suaranya. Kemudian yang ini kita bandingkan audionya. Nah, kita bisa mendengarkan bahwa di akhir dari audio ini terjadi perbedaan antara input dan output. Jadi secara fungsi dari rangkaian amplifier ini sudah terpenuhi karena terjadi penguatan. Memang ini fungsinya sebagai alat penguat suara atau audio. Nah, jadi jika terjadi penguatan suara ini sudah sesuai dengan fungsinya. Jadi dari input yang suaranya masih rendah, terus kemudian di outputnya lebih tinggi frekuensinya, itu berarti secara fungsi sudah terpenuhi. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.